Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan di waktu yang kemarin sebagai kebaikan untuk waktu kita yang akan datang. Allah yang perintahkan kita muhasabah. Allah yang perintahkan kita untuk mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan. Untuk apa? Untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang akan pandai melihat kesalahan dirinya sendiri. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang senantiasa menjadikan setiap detak-detiknya, hari-harinya kebaikan dan perbaikan. Kenapa? Karena orang yang pandai bermuhasabah tahu hidupnya bukan tentang di dunia saja, tapi hidupnya untuk kehidupan pasca dunia ini. Maka orang yang bermuhasabah tahu dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Maka dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Kenapa? Karena aibnya pun begitu banyak. Jauh kesombongan dari orang yang pandai bermuhasabah. Dan ini penting. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Tidak ada yang tahu apakah puasamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak tahu. Apakah salat malammu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Wallahu alam. Apakah hijrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak tahu. Kita tidak pernah tahu, teman-teman sekalian. Mungkin dalam hijrah kita, mungkin dalam puasa kita, dalam qiyamul lail kita, dalam kita mendatangi kajian ilmu, ada tidak ikhlas, ada riya, ada sum'ah, ada ujub, melakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhir nanti ada orang-orang yang mengatakan, "Ya Allah, selama di muka bumi ini saya berjihad di jalan-Mu Allah." Apa kata Allah? Engkau berdusta. Engkau melakukan syahid di mata para manusia hanya untuk mendapatkan pujian-pujian dari mata para manusia. Maka masuk engkau ke dalam nerakanya Allah. Ada orang kedua mengatakan, "Ya Allah, selama di muka bumi ini aku baca Quran, aku belajar Quran." Kata Allah, apa? Dusta, berbohong. Engkau baca Quran supaya engkau dinilai sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Engkau dinilai sebagai qori, engkau dinilai sebagai orang yang pandai dan indah melantunkan ayat suci Al-Quran. Bohong, engkau melakukannya tidak karenaku. Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Orang ketiga mengatakan, "Ya Allah, saya berderma, menjadi orang yang banyak bersedekah." Bohong, kata Allah. Engkau melakukan ini semua semata-mata agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan. Masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka jujurlah pada diri sendiri, teman-teman sekalian. Hijrahmu itu kenapa? Hijrahmu itu karena Allah atau hanya karena ikut-ikutan, ngikutin tren? Hijrahmu karena Allah atau karena engkau melihat mengikuti saja orang-orang yang sudah berhijrah? Maka dia minta sungguh-sungguh kepada Allah dan dia melakukan kebaikan demi kebaikan, dan dia tidak akan pernah bisa lepas dengan Al-Quran, teman-teman sekalian. Siapa yang bertekad merubah dirinya lebih baik, kalau dia masih ada ajal hidupnya, maka oleh Allah akan dilimpahkan ketenangan. Jadi kalau mau berubah jadi baik, bukan dunia dulu yang dikasih, bukan materi, bukan pangkat dulu, diberikan ketenangan di hatinya oleh Allah supaya menerima kebaikan. Setelah itu baru dilimpahkan, kedudukan tambahkan, harta tambahkan, ilmu tambahkan. Tapi kalau dia ingin berubah tiba-tiba wafat di pertengahan, maka jalan kakinya itu menggugurkan dosa-dosanya. Tobatnya diterima, tapak kakinya dihitung sebagai amalan baru. Maka orang tadi yang pernah membunuh 100 orang, maaf, dia meninggal di pertengahan jalan ke majlis ilmu untuk mengaji, di tengah-tengah belum sampai belajar, meninggal di tengah. Allah perintahkan, catat amalannya untuk menggugurkan dosanya, dan catat tapak pertama kakinya untuk mengantarkan dia ke surga.